Uslah atau KHULTHAH. Saudaraku, di zaman yang penuh fitnah ini, yaitu ketika fitnah syubhat dan syahwat begitu kerasnya menerpa, ketika kesyirikan menjamur, ketika maksiat tersebar dan dianggap hal biasa oleh masyarakat, ketika sunnah dianggap asing dan bid'ah dianggap sunnah oleh mereka, terkadang orang yang ingin berpegang teguh pada agamanya dihadapkan oleh dua pilihan, uslah dengan mengasingkan diri ataukah khultah dengan tetap bergaul di tengah masyarakat. Terdapat beberapa dalil yang menganjurkan untuk garis bawah uslah garis bawah dengan mengasingkan diri demi menyelamatkan diri dari fitnah atau menghindari masyarakat yang banyak terjadi maksiat, kebid'ahan dan pelanggaran agama. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia ketika berhadapan dengan fitnah adalah orang yang memegang tali kekang kudanya menghadapi musuh-musuh Allah. Ia menakuti-nakuti mereka, dan mereka pun menakut-nakutinya. Atau seseorang yang mengasingkan diri ke lereng-lereng gunung, demi menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Hadis riwayat Al-Hakim 4/446, disahihkan Al-Albani dalam silsilah Sahihah 2/311. Sebagaimana juga dalam hadits, seseorang bertanya kepada Nabi, siapakah manusia yang paling utama wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang berjihad dengan jiwanya dan hartanya di jalan Allah. Lelaki tadi bertanya lagi, lalu siapa? Nabi menjawab, lalu orang yang mengasingkan diri di lembah-lembah demi untuk menyembah Rabb-Nya dan menjauhkan diri dari kebobrokan masyarakat. Hadis riwayat Al-Bukhari 7087, Muslim 143. Bahkan andai satu-satu jalan supaya selamat dari fitnah adalah dengan mengasingkan diri ke lembah-lembah dan puncak-puncak gunung, maka itu lebih baik daripada agama kita terancam hancur. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir harta seseorang yang paling baik adalah kambing yang ia pelihara di puncak gunung dan lembah, karena ia lari mengasingkan diri demi menyelamatkan agamanya dari fitnah. Hadis riwayat Al-Bukhari 3300. Saudaraku, sebagian dalil yang lain menganjurkan kita untuk bergaul di tengah masyarakat walaupun bobrok keadaannya, dalam rangka berdakwah dan amar ma'ruf nahi munkar di dalamnya. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surah Al-Maidah 2, juga firman Allah Azza wa Jalla, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Ashr 1-3. Di antaranya juga sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka, itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi 2507, Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad 388, Ahmad 5/365, Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan hadits ini sahih dalam Mafatihul Fiqh 44. Saudaraku, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sungguh engkau menjadi sebab hidayah bagi satu orang saja, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Hadis riwayat Al-Bukhari 2942. Juga sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun berada, dan perbuatan buruk itu hendaknya diikuti dengan perbuatan baik yang bisa menghapus dosanya, dan pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi 1906, dihasankan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami,
97. Saudaraku, jika kita melihat penjelasan para ulama, ternyata dalil-dalil di atas tidaklah saling bertabrakan. Juga dengan memahami pernyataan para ulama, kita bisa mengamalkan dan menggabungkan dalil-dalil yang ada dalam masalah ini. Sehingga kita pun bisa bersikap dengan benar dan proporsional, tidak mutlak memutuskan untuk mengasingkan diri dan juga tidak mutlak memutuskan untuk bergaul di masyarakat yang buruk keadaannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap istiqomah senantiasa bersikap uslah atau khultah dengan benar dan proporsional untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab.